Apakah Anda sudah mendengar bahwa Korea Selatan sedang melakukan proses pemindahan pusat pemerintahan mereka dari kota Seoul ya ke Sejong City. Sejong City ini dipersiapkan untuk menjadi pusat pemerintahan baru Korea Selatan, dan Sejong City ini juga sedang dipersiapkan untuk menjadi sebuah self-governing city atau smart city atau kota pintar. Nah, yang luar biasa adalah di Sejong City ini, pemerintah Korea Selatan bersama dengan developer mall yang bernama Sesungko Limited sedang membangun sebuah mall. Mall ini bernama P4 Lala Square. Nah, kita akan lihat sama-sama mallnya terlihat seperti apa ya. Mall ini akan dipersiapkan juga untuk menjadi sebuah smart mall atau mall pintar, yang berarti akan ada banyak integrasinya dengan teknologi. Mall ini akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Apa itu cryptocurrency? Mata uang digital. Yang berarti semua pembayaran yang berlaku di dalam mall ini, kalau misalkan Anda datang sana, Anda mau belanja atau mau beli kebutuhan sehari-hari ya, atau anaknya mau main, Anda tidak bisa bayar pakai uang cash, Anda tidak bisa bayar pakai kartu kredit, Anda hanya bisa bayar menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency. Anda pasti tahu ya, di luar sana itu ada sangat banyak perusahaan-perusahaan ya dan platform yang menawarkan mata uang digital atau cryptocurrency. Dari sekian banyak mata uang digital yang ada di luar sana, pemerintah Korea Selatan bersama dengan developer mall Sesungko Limited pada awal tahun 2020 membuat sebuah keputusan bahwa nanti ketika mall ini operasional di tahun 2023, hanya akan ada satu mata uang digital yang akan digunakan. Dan yang mereka pilih adalah sebuah aset digital yang di backup emas, yang namanya adalah Nagaya. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, kalau misalkan Anda bisa memiliki sebuah aset digital yang akan dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran di sebuah mall, dan Anda bisa beli sekarang, Anda ingin miliki tidak? Ingin miliki. Berapa banyak koin Nagaya yang ingin Anda miliki? Pertanyaan Anda mungkin, kok bisa ya? Kenapa Nagaya ini yang dipilih? Bagaimana konsepnya? Kita akan lihat sama-sama. Satu koin Nagaya harganya adalah 2,06 US dollar. Ya, Anda mau beli berapapun silahkan. Ya, jadi kalau misalkan Anda beli satu koin harganya adalah 2,06, Anda beli 10 harganya 20,6, Anda beli 100, 206 dan seterusnya. Ya, kalau misalkan Anda tanya sama saya, berapa banyak Pak yang sebaiknya saya miliki? Ya, saya akan tanya balik sama Anda. Dalam waktu 3-5 tahun ke depan, Anda ingin punya nilai aset Anda berapa besar? Ya, berdasarkan itu tentukanlah berapa banyak koin Nagaya yang ingin Anda miliki. Nah, diprediksi oleh aktuaria Singapura, angka ini bukan kita yang bikin-bikin ya. Diprediksi bahwa nilai satu Nagaya Anda itu bisa mencapai 100 US dollar bahkan lebih. Ya, dalam waktu 5 tahun atau kurang. Kembali, ini adalah prediksi dari aktuaria Singapura. Ya, yang berarti kalau tadinya Anda memiliki 100 Nagaya, ini asumsi ya, ketika nilai market nanti sudah 100 dolar. Nilai aset Anda akan menjadi 10.000 dolar atau setara dengan 140 juta rupiah. Kalau tadinya Anda punya 1.000, nilai aset Anda akan menjadi 100.000 dolar atau setara dengan 1,4 miliar rupiah. Kalau tadinya Anda punya 10.000 Nagaya, nilai aset Anda sudah menjadi 1 juta dolar atau setara dengan 14 miliar rupiah. Apakah nilai aset ini akan merubah hidup Anda atau tidak? Merubah hidup orang-orang yang Anda sayangi atau tidak? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bisa lebih dari 100 dolar? Mari kita lihat sama-sama konsep Nagaya itu seperti apa. Nagaya secara simpel adalah sebuah bukti digital kepemilikan sejumlah emas murni. Kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai satu-satunya alat tukar di sebuah mall? Kita akan lihat sama-sama. Setiap koin Nagaya yang Anda pegang, berapapun koin Nagaya yang Anda miliki, setiap koin Nagaya Anda itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas murni, emas fisik ya. Di mana disimpannya, seperti apa emasnya, kita akan lihat sama-sama. Ya. 50% dari dana awal Anda digunakan untuk beli emas.
Ya, bukan 100% ya. Kenapa? Karena kalau misalkan 100%, ya berarti dia segitu-segitu aja selama-lamanya, betul tidak? Ya, konsep inilah yang membuat Nagaya yang dipilih sebagai alat tukar di mall tersebut. 50% di awal digunakan untuk beli emas, yang berarti emas ini bertindak sebagai pelindung nilai. Ya, kita tahu ya, yang namanya pasar bisa naik, bisa turun, apalagi pasar aset digital. 50% ketika sudah di-backup oleh emas, dia melindungi nilai Nagaya Anda. Jadi kalau dia naik, dia bisa naik sangat tinggi, tapi dia tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Masuk akal? Nah, yang lebih hebat lagi, emas yang membackup setiap koin Nagaya Anda bisa bertambah jumlahnya. Ya, berarti misalkan pada hari ini setiap koin Nagaya Anda di-backup oleh 0,001 gram emas. Bulan depan bisa jadi 0,002 gram emas. 0,003 gram emas. Senang nggak Anda megang Nagaya kalau emasnya bertambah? Senang. Ya, dan yang bertambah adalah jumlah emasnya. Datangnya dari mana? Ya, karena Nagaya akan menjalankan proyek-proyek real, proyek-proyek fisik. Ya, yang nanti dari net profitnya akan ada alokasi untuk menambahkan hak emas Anda dalam bentuk gram dan juga memberikan Anda profit sharing tambahan dalam bentuk US dollar. Ya, berarti Anda megang koin Nagaya, 50%-nya sudah di backup emas dan emasnya bisa bertambah lagi setiap bulan. Ya, senang nggak Anda megang Nagaya? Senang. Ya, sekarang Anda bayangkan, inilah kenapa Nagaya ini sedang sangat viral, ya, dan digunakan di mall. Dari satu proyek, Anda menerima penambahan emas dan profit sharing sebulan satu kali. Bagaimana nanti kalau 2 proyek sudah jalan? Berarti Anda menerima 2 kali, betul? 2 kali sebulan. Bagaimana kalau proyek ketiga sudah jalan? Berarti Anda menerima tanpa harus Anda apa-apakan ya. Anda hanya memegang saja koin Anda menerima penambahan emas dan profit sharing dari 3 proyek. Bagaimana kalau ada proyek keempat, misalkan kita jalankan di properti atau di real estate? Ya, Anda akan menerima dari 4 proyek. Ya, dan seterusnya. Ya, berarti Anda megang Nagaya tanpa Anda harus apa-apakan. Di backup emas dan emasnya bertambah terus dari proyek-proyek yang kita jalankan. Ya, belum lagi kita berbicara tentang benefit dari profit sharing. Ya, itulah alasannya kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai alat tukar di P4 Lala Square di Sejong City. Sekarang kita lihat sama-sama, inilah potensi penambahan emas Anda per Nagaya ya dalam waktu ke depan. Jadi Anda bayangkan ya, market aset digital itu bisa naik bisa turun. Ya, kalau naiknya sangat tinggi, turunnya pun sangat tinggi. Tapi di Nagaya, karena aset Anda di backup emas, dan Anda bisa lihat ya, garis yang hijau, emasnya terus bertambah. Yang berarti, kalau dia turun, dia tidak akan turun di bawah nilai emas yang membackup. Karena Anda nggak akan mau jual Nagaya Anda di bawah nilai emas yang membackup, betul tidak? Ya, yang berarti nilai Nagaya ke depannya akan relatif lebih stabil, jauh lebih stabil, dengan kecenderungan naik ke depannya. Jadi kembali saya tanyakan, berapa banyak koin Nagaya yang ingin Anda miliki? Pertanyaan yang tadi kita belum jawab. Apakah bisa lebih dari $100? Kita akan lihat sama-sama. Mari kita lihat ya, dari zaman dulu, potensi emas sampai sekarang, itu bagaimana? Ya, naik terus. Ya, kita tahu nilai emas itu dari zaman dulu sampai masa depan, itu pasti naik terus. Bitcoin, ya, itu adalah aset digital yang pertama. Mungkin Anda sudah sering dengar, ya. Bitcoin itu hanya aset digital, ya, tanpa di backup emas, tapi Anda bisa lihat potensi kenaikannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena potensi aset digital itu marketnya sangat besar dan supply-nya terbatas. Supply Bitcoin hanya ada 21 juta yang bisa beli dari seluruh dunia. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Nagaya sama tidak seperti Bitcoin? Sama. Ya, Bitcoin bisa naik dari harga 1 sen dolar atau sekitar 140 rupiah di tahun 2008 sampai sekarang ada di sekitar 35.000 dolar atau 40.000 dolar. Berarti harga ada di sekitar 600 jutaan. Tanpa di backup emas. Bagaimana dengan Nagaya? Marketnya global dan akan digunakan di mall, ya, dan supply-nya terbatas. Cuman ada 50 juta koin di seluruh dunia. Ya, dan setiap koinnya di backup oleh emas dan emasnya bisa bertambah lagi. Bagaimana menurut Anda harga Nagaya ke depan? Diprediksi akan terus meroket. Jadi saya tanya sama Anda, bisa tidak Nagaya harganya melewati $100?
sangat bisa. Ya, jadi berapa banyak koin Nagaya yang ingin Anda miliki? Ya, silahkan diisi di kolom chat ya. Jadi kita juga bisa mendengarkan. Nah, di Nagaya yang paling kita tekankan itu adalah legalitas dan transparansi. Sebagai pemegang Nagaya, Anda bisa melihat transparansi yang diberikan oleh Nagaya. Kenapa? Karena misi Nagaya adalah jangka panjang. Kita mau menciptakan keluarga dengan kepercayaan ya yang jangka panjang. Apa saja transparansi dari Nagaya? Kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama adalah transparansi cadangan emas. Anda bisa melihat cadangan emas Nagaya itu seperti apa. Yang kedua, transparansi tempat penyimpanan emas Nagaya. Yang berarti Anda bisa lihat emas Nagaya Anda itu disimpannya di mana. Ya. Transparansi laporan laba rugi proyek Nagaya. Setiap proyek-proyek yang dijalankan oleh Nagaya itu semua bersifat fisik ya, tidak ada proyek digital, dan keuntungan dibagi seperti secara syariah. Ya, jadi berapapun keuntungannya dibagi rata ke 50 juta koin yang berhak dapat. Ya. Dan Anda bisa melihat laporan laba ruginya. Kemudian Anda juga bisa melihat transparansi hasil audit emas dan semua proyek-proyek Nagaya. Mari kita lihat sama-sama transparansinya seperti apa. Yang pertama, Anda bisa melihat emasnya seperti apa, ya. Emasnya dibeli dari mana, emasnya jenis apa, kemudian bukti pembeliannya seperti apa, Anda bisa lihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi besar untuk menyimpan logam mulia mereka. Seperti apa tempatnya? Seaman apa tempatnya? Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Anda yang sudah sering ikut sesi-sesi online pasti beberapa kali sudah melihat ya, beliau sering sharing. Nah, ini adalah ketika emasnya akan disimpan di dalam kotak. Anda bisa lihat ya, harus terlebih dahulu diberikan kepada staf The Safe House untuk mereka periksa. Setelah mereka sudah memeriksa, mereka akan simpan di dalam kotak. Kita dari pihak Nagaya sudah tidak boleh lagi menyentuh emas tersebut. Setiap kali ada penyimpanan emas, pasti ada saksi ya dari berbagai negara yang bisa menyaksikan penyimpanan emas tersebut. Seperti yang Anda tadi lihat ya. Setelah emas disimpan, kotak dikunci, kemudian disegel besi. Nah, selain transparansi emas, juga Anda bisa melihat adalah transparansi dari proyek-proyek yang akan dijalankan. Ya, sekarang yang baru dijalankan adalah satu proyek. Pada saat video ini dibuat, ya presentasi ini dibuat. Dari proyek tersebut setiap bulan akan menampilkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa Anda lihat ya, jadi setiap bulan net profit berapa, pembagian untuk emas berapa ya, dan kemudian dibagi ke berapa banyak Nagaya, Anda bisa melihat semuanya jelas. Dan akan diaudit juga setahun sekali. Nah, salah satu alasan lain kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai alat tukar ya di mall tersebut, di Mall T4 Lala Square ini. Tadi Anda sudah lihat ya, transparansi emasnya jelas, tempat penyimpanannya aman, proyek-proyeknya pun jelas. Sekarang Anda bisa melihat inilah legalitas perusahaan Nagaya Technologies Private Limited yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ya, Anda kalau masuk ke website pemerintah Singapura, Anda bisa cek transparansinya, semua detailnya Anda bisa dapatkan. Ini adalah tim manajemen kita. CEO adalah Pak Yohanes Chandra, beliau lulusan Jerman, sudah berada di dunia blockchain dan kripto ya dan IT dari tahun 2011. Jadi beliaulah yang membuat seluruh sistem blockchain dari Nagaya. Ya, bagi Anda yang bertanya, Nagaya ini adalah mainnet, bukan token. Ya. Nah, co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda, beliau berdomisili di Singapura ya dan menghandle kantor-kantor kita di Singapura. Suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Anthony Salim. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar beliau. Chief Marketing Officer adalah Profesor Jung, ya beliau mantan anggota dari government ya atau pemerintahan Korea Selatan dan juga dosen. Ya, beliaulah yang memegang aktivitas kita di Korea Selatan. Beliau juga lah yang berhasil menggolkan proyek dengan T4 Lala Square ini. Koh Hui Hui adalah Chief Communication Officer berdomisili di Singapura. Pengalaman beliau adalah 17 tahun di Singapore Airlines atau SQ. Ya, di bidang marketing communication. Ketika melihat konsep Nagaya, beliau bergabunglah menjadi bagian dari manajemen inti Nagaya. Business Development Manager adalah Pak Yosua Hadi. Beliau sudah 33 tahun ya memegang perusahaan-perusahaan marketing
Dan sekarang beliau menyebarkan informasi mengenai Nagaya ini ke seluruh pelosok-pelosok Indonesia. Ya, jadi jika Anda ingin di kota Anda bisa lebih mengenal tentang Nagaya, silahkan hubungi Pak Yosua Hadi. Dan yang paling kiri adalah saya. Ya, saya yang memegang digital media dan training. Saya bersyukur ya bisa menjadi bagian dari Nagaya di tahun 2020 awal, 2019 akhir sebenarnya ya. Dan pengalaman saya adalah selama 5 tahun saya mengabdi sebagai trainer di perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional di Asia. Nah, ini adalah advisor kita, yaitu beliau adalah Bapak Nizam Ismail. Pengalaman beliau adalah beliau merupakan seorang mantan wakil direktur dari Monetary Authority of Singapore. Ya, berarti kalau bagi Anda yang bertanya, MAS itu seperti Bank Sentral dan OJK-nya Singapura jadi satu lah. Ya, sampai hari ini beliau masih aktif di dunia hukum, masih aktif di dunia perbankan ya, dan juga blockchain dan cryptocurrency. Kenapa kita mau menunjukkan Anda ini? Ya, yang pertama adalah kita ingin menunjukkan bahwa manajemen Nagaya ini bisa Anda temui. Ya, Pak Yohanes Chandra, Pak Yosua Hadi, saya ya, Anda bisa bertemu di pertemuan-pertemuan bahasa Indonesia dan internasional. Begitu juga dengan Ibu Yuli, Ko Hui Hui, dan Profesor Jung ya, dan Pak Nizam juga nanti kita akan undang untuk acara-acara. Yang pertama adalah Anda bisa bertemu, berjumpa dan mendengar langsung dari mereka. Yang kedua adalah Anda bisa melihat ya bahwa manajemen Nagaya ini datang dari berbagai background, berbagai latar belakang. Ya, kita percaya bahwa kalau sebuah perusahaan IT hanya mementingkan teknologi saja, Anda juga pasti percaya ya, itu tidak akan berjalan lancar. Kecuali konsep bisnisnya pun bagus dan dijalankan dengan benar. Ya, Anda bisa lihat manajemen kita, background-nya ada yang dari pemerintahan, ada yang dari bisnis, ada yang dari perbankan, ada yang dari IT, ya, dan macam-macam. Untuk membuat Nagaya ini terus menjadi tambah kokoh, tambah maju, dan bisa menjadi manfaat ya, memberikan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya pemegang Nagaya di luar sana. Ini adalah kantor kita, kalau Anda mau mampir di Singapura dan di Korea Selatan, silahkan ya. Nah, jadi karena berita ini ya, bahwa Nagaya ini akan digunakan sebagai satu-satunya alat tukar ya di seluruh blok mall di P4 Lala Square ini, berita ini sudah mencapai di negara-negara lain. Ingat ya, Nagaya ini cuma ada 50 juta koin. Ya, 5 juta disimpan di perusahaan, 45 juta kita lepas ke publik. Dan bisa dibeli oleh semua orang di seluruh dunia. Ya, jadi karena Anda sekarang bertemu dengan Nagaya di harga 1,9, Anda masih mendapatkan di salah satu harga awal. Anda bayangkan nanti ketika sudah digunakan di mall, berapa harga Nagaya pada saat itu. Ya, ini adalah salah satunya ya. Kemarin ada sebuah acara ya yang namanya adalah DAO Consensus Summit di Dubai, tanggal 16 sampai 21 Maret 2021. Dihadiri oleh 148 negara ya. Nah, ini adalah saya dan Pak Yohanes Chandra kemarin ketika kita diundang. Dan kita memang satu-satunya ya perusahaan yang memang perusahaan kripto. Dan kita diajak untuk berbicara mengenai konsep Nagaya. Ya. Nah, ini bisa lihat ketika sesi kita ya. Kembali dari 148 negara di seluruh dunia. Dan ketika pada saat itu terjadi, langsung pembelian Nagaya dari banyak negara ini langsung meledak. Ya, mungkin Anda yang sudah bersama Nagaya dari beberapa waktu yang lalu, Anda pasti tahu ya, ada beberapa pembelian-pembelian besar yang Anda bisa lihat di Transparency Report, itu dari beberapa negara-negara di luar Indonesia. Ini adalah logo kita. Jadi memang sekarang pun ada banyak negara-negara ya, yang sudah mengkontak kami, ingin menjadi yang pertama untuk membagikan info mengenai Nagaya di negara mereka, ya, dan mungkin ada beberapa juga yang mau buka kantor di negara mereka. Jadi memang informasi ini sudah tersebar. Ya, jadi kalau Anda nggak ambil action secepatnya, harga Nagaya ini naik terus, Anda tertinggal. Berapa banyak Nagaya yang ingin Anda miliki? Nah, ini adalah website kita ya, sudah dikunjungi oleh di 6 benua. Ya, yang belum cuma tinggal satu, yaitu Antartika. Ya, tapi 6 benua ini sudah melihat konsep Nagaya. Anda sudah melihat konsep Nagaya itu seperti apa? Pertanyaan saya kepada Anda sekarang adalah, di harga berapa Anda mau memiliki koin Nagaya? Mari kita lihat sama-sama perkembangan koin Nagaya. Ya, pertama kali diluncurkan pada tahun 2018, harga satu koin Nagaya adalah $1 per koin. Di akhir tahun 2020, proyek pertama dimulai. Ya, harga naik menjadi, yang bisa Anda lihat di layar ya, $1,1. Respon sangat positif ya. Di awal tahun 2021, yaitu di bulan Januari, profit sharing pertama kepada pemegang Nagaya yang berhak dapat didistribusikan. Ya, pada saat itu harga naik menjadi $1,25.
Semenjak bulan Januari hingga pada saat presentasi ini dibuat, setiap bulan Nagaya rutin membagikan benefit dari proyek. Ya. Bulan berikutnya benefit kembali dibagikan, harga naik menjadi 1,36 US dollar. Bulan selanjutnya ya, profit sharing dan penambahan emas dibagikan, harga naik menjadi 1,48 US dollar. Bulan selanjutnya kembali dibagikan, harga naik kembali menjadi 1,61 US dollar. Bulan selanjutnya 1,75 US dollar. Bulan selanjutnya 1,9 US dollar. Ya, jadi selamat bagi Anda yang masih sempat mendapatkan di harga 1,9. Ya, Anda hari ini per presentasi ini dibuat, Anda menemukan Nagaya di harga 2,06 US dollar. Jika dibandingkan dengan tujuan Nagaya ke depannya, harga ini masih harga awal. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, Nagaya tidak menunggu Anda. Nagaya tidak menunggu siapapun, harganya akan tetap naik. Jadi Anda mau beli berapa, Anda mau beli kapan, harga Nagaya akan tetap naik. Nah, pertanyaan beberapa teman-teman kita adalah, apakah Nagaya sudah bisa diperjualbelikan di market kripto global? Jawabannya adalah, target Nagaya akan masuk market akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Ya, apakah bisa Anda belinya nanti saja ketika Nagaya sudah masuk market? Bisa. Ya, tapi kita harus ingat, pada saat itu berarti yang mengetahui informasi mengenai Nagaya dari seluruh dunia. Ya, bisa atau tidak? Bisa, tapi kita nggak tahu pada saat itu harga Nagaya sudah berapa. Ya, yang pasti sudah naik, tapi kita nggak tahu di mana. Mungkin sudah di sini. Ya. Bagaimana ketika Nagaya sudah digunakan di P4 Lala Square di Sejong City, Korea Selatan? Ya, mereka yang beli Nagaya pada saat itu, seperti yang tadi saya bagikan di awal ya, mereka beli bukan karena mereka mau memiliki aset jangka panjang saja, tapi mereka beli karena mereka punya kebutuhan. Ya, jadi mereka tidak akan berpikir untuk membeli Nagaya karena harus. Ya, jadi kita tidak tahu pada saat itu harga Nagaya sudah berapa. Ya, dan seterusnya. Ya, Nagaya tidak akan berhenti di 100 dolar. Kita tidak akan berhenti sekedar di P4 Lala Square. Akan ada lebih banyak inovasi-inovasi, akan ada lebih banyak penggunaan-penggunaan, akan ada lebih banyak proyek-proyek yang akan dijalankan. Ya, tetapi ingat, harga Nagaya akan tetap naik dan jumlahnya hanya 50 juta, tidak bisa bertambah. Ya, yang membeli Nagaya bisa dari 8 miliar orang dari seluruh dunia. Ya, jadi silahkan Anda tentukan. Ya, ketahuilah apa alasan Anda ingin memiliki Nagaya, berapa banyak Nagaya yang Anda miliki, yang ingin Anda miliki, dan di harga berapa Anda akan membeli Nagaya. Masa depan Anda ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil hari ini. Silahkan hubungi yang memberikan Anda informasi ini agar Anda bisa mendapatkan aset Nagaya Anda hari ini.